Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Topik-topik yang akan kita pelajari adalah yang pertama, teori sejarah Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Yang kedua, proses penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah peninggalan-peninggalan peradaban Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah teori Mekah atau teori Arab. Yang kedua adalah teori Persia. Dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Kita akan membahas teori yang pertama adalah teori Mekah atau teori Arab. Teori Arab mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab dan Mesir. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini bisa dibuktikan dengan masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi adalah catatan dari dinasti Tang yang menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusi atau di daerah Barus, pantai barat Sumatera. Teori yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Husain Jajaniningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya ini didasarkan pada adanya kesamaan budaya antara budaya Persia dengan budaya Indonesia, seperti perayaan 10 Muharram sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain itu sama dengan perayaan tradisi Tabot yang berada di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Pendapat yang ketiga atau teori yang ketiga adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini diperkirakan masuk pada abad ke-13 Masehi. Menurut Snook, para penyebar agama Islam di Indonesia berasal dari daerah Gujarat atau India. Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297. Selain itu ada juga tentang catatan Marco Polo, yaitu pedagang Venesia yang pernah singgah di daerah Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Berikutnya kita akan membahas tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Proses penyebaran Islam di Indonesia ada 7. Yang pertama, melalui perdagangan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim, misalnya di daerah Pekojan, Jakarta Barat. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Para pedagang yang datang ke Indonesia, mereka itu bertempat tinggal sementara. Hal ini dikarenakan mereka harus menunggu perubahan angin pada bulan-bulan tertentu yang tidak memungkinkan mereka kembali ke negeri asalnya.
Pada saat bermukim itulah kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Selanjutnya proses penyebaran Islam yang kedua yaitu melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangannya itu ikut menganut Islam. Biasanya dilakukan oleh para pedagang yang akhirnya menikah dengan para putri-putri raja ataupun penduduk setempat. Cara penyebaran yang ketiga yaitu melalui dakwah. Proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara dakwah yaitu memberi penerangan tentang agama Islam, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dan para ulama lainnya. Selanjutnya proses penyebaran yang keempat yaitu melalui pendidikan. Proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren-pesantren untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam, kemudian menyebarkannya. Di pesantren-pesantren inilah para ulama mendidik para santri dengan ajaran agama Islam. Bila telah selesai belajar di pesantren, para santri pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Berikutnya, proses penyebaran yang kelima melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pergelaran wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten atau upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW, dan seni sastra. Dan yang terakhir, proses penyebaran agama Islam melalui tasawuf, yaitu penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran Hindu. Selanjutnya, gambar tersebut adalah salah satu peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang pertama yang ada di Indonesia, kerajaan Islam tentunya. Nah, ada yang tahu kira-kira kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia itu kerajaan apa? Jadi, kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai ini letaknya itu ada di daerah Aceh, yaitu tepatnya ada di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe, yang sekarang adalah pantai timur Aceh, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, yaitu yang pertama, ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Jadi Sultan Malik Al-Saleh ini adalah salah satu raja yang pernah berkuasa di Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua, melalui catatan Marco Polo. Marco Polo adalah seorang pedagang dari Venesia. Dia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi. Yang ketiga, adanya catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 dan 1346. Selanjutnya, untuk kehidupan perekonomian dari Kerajaan Samudra Pasai. Letak daripada Kerajaan Samudra Pasai itu berdekatan dengan Selat Malaka, sehingga mereka memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah
Samudra Pasai itu untuk memajukan kehidupan ekonomi mereka. Banyak para pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, Persia yang melakukan ataupun mereka berlabuh di pelabuhan Samudra Pasai. Untuk itu, Samudra Pasai berusaha menyiapkan bandar-bandar sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal yang singgah dan melakukan bongkar muat itu harus membayar pajak. Dan adapun barang yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Selanjutnya kita akan masuk ke bidang keagamaan. Di dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Ia juga menyebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat beragama dan menganut mazhab Syafi'i. Selain itu, Marco Polo menyebutkan bahwa masyarakat di daerah Perlak sebagian besar telah beragama Islam. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peran penting di dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Hal ini bisa dilihat dari upaya Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam ke Malaka dan Patani. Selanjutnya pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1524 Masehi dikuasai oleh Sultan Ali Makhayat Syah dari Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak saat itu Samudra Pasai berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam.